البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang usulul khitab, yaitu apa pokok-pokok dalam khitab, dalam seorang berbicara, dan bagaimana memahami suatu pembicaraan. Taib. Kalau kita ketahui bahwasanya mukhatab tidak akan mampu memahami suatu kata yang ditujukan kepadanya kecuali melalui dua hal. Apa itu? Umair? Nggak ikut. Apa Ridwan? Nah, dia betul-betul mengetahui ain, yaitu mengetahui zat tersebut, atau mengetahui sesuatu yang mencocoki dengan zat itu, yaitu yang bisa diperbandingkan, yang bisa disamakan. Yang antara perkara ini dengan hal yang dimaksudkan ada yang namanya apa? Kadar kesamaan, qadrun mushtarak. Nah, dengan adanya qadrun mushtarak ini, kadar kesamaan yang sifatnya daruri, yang juga kadar kesamaan ini adanya hanya di benak, di pikiran. Seseorang mampu memahami berbagai macam pembicaraan, ya kawan. Nah, kalau kita sudah paham ini, ya kawan, mukhatib atau mutakallim yang berbicara ketika ingin menjelaskan suatu makna yang dia inginkan, baik, kemungkinannya apa? Hal itu sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara karena dia sudah menginderanya, sudah menyaksikannya, atau belum? Ya tidak. Kalau sudah melihatnya maka ini gampang. Baik, dikasih tahu ambilkan gelas, dia sudah pernah mengetahui yang namanya gelas, pernah melihat yang namanya gelas, tahu dia akan mengambilnya, tidak akan keliru ember. Walaupun sama-sama wadah air. Tapi ketika belum pernah melihatnya, maka butuh untuk apa? Untuk dia menyamakan atau mencari sesuatu yang sesuai, untuk bisa menjelaskan kepada yang diajak bicara. Baik. Nah, ini kemarin telah kita ketahui, ya kawan, telah kita baca tentang permasalahan tersebut. Nah, demikian pula dalam masalah asma was sifat. Sekarang masuk ke situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian sifat-sifatnya, baik itu sifat as-sam' wal basar wal qudrah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dengan hal yang telah dipahami oleh hamba-hambanya tentunya. Bahwasanya ilmu ya ilmu itu, pendengaran ya pendengaran, paham sesuai dengan makna dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memahami, tidak ada faedah, ya kan? Tidak ada faedah diturunkannya Al-Quran. Tentunya dipahami maknanya. Ada kadar kesamaan dari sisi makna yang sifatnya kulli zihni,
yang jadi benak saja. Nah, walaupun dari sisi hakikat itu berbeda jelas antara sifat Allah dan sifat makhluknya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, "Far-Rasulu salawatullahi wa salamuhu alaihi lamma bayyana lana umuran lam takun ma'rufatan qabla dhalik wa laysa fi lughatihim lafdun yadullu 'alaiha bi'ainiha ata bi alfadin tunasibu ma'aniyaha tilkal ma'ani." Taib tunasibu ma'aniha tilkal ma'ani. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang belum dikenal sebelum itu, ada istilah-istilah yang belum dikenal sebelum itu, dan tidak ada di dalam bahasa mereka lafaz yang menunjukkan hal tersebut secara secara zatnya. Karena memang sebelum diutusnya Rasul tidak ada hal tersebut, seperti misalnya sholat, zakat, puasa, iman, Islam, kufur, ya kan? Itu istilah dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sebelum itu tidak dikenal oleh kalangan Arab, ata bi alfadin tunasibu ma'aniha tilkal ma'ani, maka beliau datangkan dengan lafaz-lafaz yang mencocoki, ya, lafaz-lafaz yang maknanya mencocoki makna-makna tersebut. Wa ja'alaha asma'an laha, dan beliau jadikan lafaz-lafaz tersebut sebagai penamaan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang beliau inginkan. Fayakunu bainaha qadrun mushtarak, sehingga antara istilah-istilah yang baru tersebut di dalam syariat dengan apa? Dengan namanya itu ada apa? Kadar kesamaan sehingga bisa dipahami. Contohnya ikhwan, kas shalah, seperti salat. Salat dengan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, dikenal tidak di kalangan Arab? Tidak dikenal. Nah, salat yang seperti itu. Tapi ketika ingin mengungkapkan suatu ibadah yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, yang padanya zikir-zikir khusus, gerakan-gerakan khusus, nah, bagaimana mengungkapkannya? Nah, maka beliau ungkapkan itu dengan istilah as-salah. Tentunya hal ini dengan wahyu dari Allah. Nah, ada kadar kesamaan dalam bahasa, maknanya doa, bermakna doa. Tayyib. Karena memang salat ya terkandung di dalamnya doa. Tayyib. Sehingga ada kadar kesamaan sehingga dipahami. Wa zakah, demikian pula zakah. Nah, yang hikmahnya untuk mensucikan harta. Karena zakah dari apa? Dari tazkiyah, pensucian, atau dari bermakna nama, bermakna apa? Bermakna tumbuh, berkembang. Karena memang dengan zakat juga semakin menambah barokah harta. Was-shaum wal iman wal kufur. Ya, demikian pula saum, iman, dan kufur. Ini semuanya istilah-istilah di dalam syariat yang diungkapkan dengan apa? Dengan hal-hal yang sesuai dengan makna asal yang diinginkan. Wa kadzalika lamma akhbarana bi umurin tata'allaqu bil imani billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yakunu ya'rifunaha qabla dzalik hatta yakuna lahum alfadun tadullu 'alaiha bi'ainiha. Demikian pula tatkala beliau mengkhabarkan kepada kita perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dalam keadaan mereka belum mengetahuinya sebelum itu, sampai
ya, atau sehingga mereka memiliki lafaz-lafaz yang menunjukkan atas perkara yang wajib diimani tadi secara zatnya. Enggak ada, enggak tahu yang namanya apa jannah, yang namanya nar, neraka, yang namanya mahsyar, sirat dan seterusnya. Maka bagaimana untuk bisa beriman dengan hal tersebut? Akhadha minal lughati al-alfadhal munasibata litilka bima tadullu alaihi minal qadril mushtaraki baina tilkal ma'anil ghaibiyah wal ma'ani syuhudiyah allati kanu ya'rifunaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil dari bahasa Arab lafaz-lafaz yang cocok untuk makna yang diinginkan tadi. Surga, jannah, an-nar dan seterusnya yang menunjukkan atas hal yang diinginkan, yang memiliki kadar kesamaan antara makna-makna tersebut, ya makna-makna yang gaib sifatnya, ya perkara-perkara gaib yang wajib diimani tapi tidak terlihat, belum dilihat, zatnya belum dilihat. Cuman bagaimana seorang bisa beriman tanpa diungkapkan? Maka diungkapkan dengan istilah yang memiliki kadar kesamaan dengan makna-makna yang sudah disaksikan oleh manusia, yang mereka ketahui. Jannah misalnya diistilahkan dengan jannah yang maknanya asalnya apa? Kebun yang penuh dengan keindahan, taman-taman. An-nar, neraka, sebagai tempat hukuman bagi para pendosa. Yang apa? Penuh dengan api yang menyala-nyala dan seterusnya. Baik. Wa qarana bidzalika minal isyarati wa nahwiha ma yu'lamu bihi haqiqatul murad kata'limis sabi. Dan beliau pun gandengkan dengan hal tersebut dengan isyarat dan yang semisalnya, yang dengannya diketahui hakikat yang diinginkan. Kenapa? Karena beliau memang diutus untuk menjadi penjelas, untuk menjelaskan. Bagaimana bisa menjelaskan kalau tidak mampu mengungkapkan? Berarti pengungkapan sesuatu yang kita inginkan itu sangat penting. Bagaimana seorang bisa mengungkapkan? Makanya butuh dilatih. Antum ketika belajar, ditanya, ungkapkan apa yang antum pahami. Untuk menjawab, menyusun kalimat, sehingga mumpung masih belajar, ya jawab dengan keras, jawab dengan tegas sehingga diketahui benar atau salah. Karena yang diinginkan dari para thalabatul ilm, ikhwani fillah, bukan hanya sekedar kalian menghabiskan waktu, menghabiskan masa muda, atau sekadar untuk berpisah dari orang tua agar tidak disuruh-suruh. Tapi yang diharapkan dari kalian semua adalah untuk bisa menjadi apa? Menjadi juru dakwah, menjelaskan kepada manusia kebenaran. Kama qala Rabi'ah Ibnu kata'limis sabi. Ya, hal ini seperti apa? Seperti pengajaran sabi, pengajaran anak-anak. Makanya menganalogikan hal ini dengan pengajaran sabi, pengajaran anak-anak, memang sangat jelas ya Pak, sangat gamblang, sesuai. Kenapa? Karena umat jahiliyah tidak tahu istilah-istilah syar'i, kemudian diberitahu dengan sesuatu hal yang asalnya sudah diketahui. Karena istilah ini baru butuh mengungkapkan dengan hal-hal yang ada kecocokan dengan perkara yang sudah diketahui sebelumnya misalnya. Taib. Kama qala Rabi'ah ibn Abdurrahman, Rabi'ah ibn Farrukh, muftil Madinah. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, nama Abi Abdurrahman Farrukh. Guru dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan an-nasu fi hujuri ulama'ihim kas-sibyan fi hujuri abaihim. Manusia
di pangkuan para ulama mereka atau di bawah bimbingan ulama mereka seperti anak-anak di bawah bimbingan orang tua mereka. Dalam artian apa, ikhwan? Mereka ingin mempelajari agama dari para ulama ya seperti mereka, seperti anak-anak diajari oleh apa? Orang tua mereka. Dalam sebagian riwayat fi hujuri ummahatihim, yaitu di pangkuan ibu-ibu mereka. Cuman pada athar ini padanya Muhammad Ibnu Katsir Al-Missisi. Naam, Muhammad Ibnu Katsir Al-Missisi wa huwa dha'if. Wal athar la yathbut an Rabi'ah. Sehingga athar tidak sabit dari Rabi'ah rahimahullahu ta'ala. Athar madhkur fi siyar, jilid yang ke-6 halaman 60, halaman 90. Cuman dalam Hilyah, taba'ahul Humaydi, ya, wa taba'ahul Humaydi fil Hilyah, meriwayatkan, menguatkan riwayat Muhammad bin Katsir ini, ya, dan sanad fi Hilyah sahih. Qala wa amma ma yukhbiru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-umuril ghaibah faqad yakunu mimma adraku nadhirahu bi hissihim wa aqlihim ka ikhbarihim bi anna ar-riha qad ahlakat 'adan fa inna 'adan min jinsihim war-riha min jinsi rihihim wa in kanat ashad. Adapun hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang tentang perkara-perkara yang gaib, terkadang hal yang beliau kabarkan itu dari perkara-perkara yang bisa mereka ketahui, perkara yang semisal, ya, mereka sudah tahu yang semisal dengannya, bisa diketahui dengan indera mereka dan akal mereka. Paham? Jadi yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara gaib, ya, terkadang mereka sudah paham dengan melihat yang semisalnya, menggunakan indera dan akal mereka. Seperti misalnya pengkhabaran Nabi terhadap umat bahwasanya angin telah menghancurkan kaum 'Ad. Nah, kaum 'Ad walaupun mereka tidak menyaksikan, tapi apa? Tahu, oh, 'Ad itu dari jenis apa? Manusia. Oh, berarti manusia seperti kita, walaupun berbeda dari sisi kekuatan. Demikian pula angin yang menghancurkan, ya mereka tahu angin ya dari jenis angin yang mereka kenal, walaupun lebih dahsyat. Nah, bisa memahami 'Ad dihancurkan dengan dikirim angin yang dahsyat. Wa kadzalika, na'am, gharqu Fir'aun fil bahr. Demikian pula tenggelamnya Fir'aun, ya, gharqu Fir'aun fil bahr, tenggelamnya Fir'aun di lautan. Paham? Fakadza baqiyatul akhbari 'anil umamil madiyah. Demikian pula kabar-kabar yang lain tentang umat-umat yang terdahulu, walaupun tidak melihatnya, tapi ketika dikabarkan dengan hal yang bisa dipahami dan bisa dicari yang sepadan, maka manusia bisa memahaminya walaupun tidak melihat secara langsung. Walihada kana al-ikhbaru bidzalika fihi ibratun lana. Oleh karena itulah pengkhabaran dengan hal-hal tersebut dari umat-umat yang terdahulu padanya ibrah bagi kita. Kama qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah bagi ulul albab.
Nah, seandainya tidak diketahui maknanya, bagaimana ada ibrah? Tidak mungkin seorang bisa mengambil pelajaran. Qala wa qad yakunu alladhi yukhbiru bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yudriku mithlahu al-muwafiqa lahu fil haqiqah min kulli wajhin. Ini kalau yang dikhabarkan Nabi apa? Ada sesuatu yang semisal, mereka bisa memahami, bisa melihat yang semisalnya. Manusia yang melihat manusia yang lain. Angin tahu, sudah pernah merasakan angin walaupun berbeda dengan angin yang menimpa kaum Ad misalnya. Tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara-perkara yang mereka belum mengetahui yang semisal dengannya, tidak mampu mengetahuinya, yang mencocoki apa yang dikabarkan oleh Nabi secara hakikatnya dari semua sisi. Nah, untuk mengetahui hakikatnya belum bisa, belum mampu. Lakin fi mufradatihi ma yushbihu mufradatihim min ba'dil wujuh. Kama idza akhbarahum 'anil umuril ghaibiyah al-muta'alliqah billahi wal yaumil akhir. Fala budda an ya'lamu makna mushtarakan wa shibhan baina mufradati tilkal alfadhi wa baina mufradati ma 'alimuhu fid dunya bihissihim wa aqlihim. Apa perbedaan? Tilkal alfadh. Saya bisa ulangi lagi. Akan tapi, pada mufradat beliau, yaitu kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan tersebut, hal yang menyamai kosakata yang dimiliki oleh mereka, oleh umat pada sebagian sisinya. Jadi kata yang diungkapkan oleh Nabi ada kesamaan pada sebagian sisi dengan kata-kata yang sudah dikenal oleh umat. Seperti misalnya, perhatikan, kama idza akhbarahum 'anil umuril ghaibiyah al-muta'alliqah billahi wal yaumil akhir. Seperti apabila beliau mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib yang berhubungan dengan Allah dan hari akhir. Bagaimana ini menjelaskan? Maka fala budda an ya'lamu makna mushtarakan wa shibhan baina mufradati tilkal alfadh. Wa baina mufradati ma 'alimuhu fid dunya fi hissihim wa aqlihim. Maka mesti mereka tahu, ya, mesti harus tahu makna mushtarak, yaitu makna kesamaan yang menyerupai antara kosakata dari lafaz-lafaz tersebut yang diajarkan oleh Nabi dengan apa? Kosakata-kosakata yang telah mereka ketahui di dunia dengan indera mereka dan akal mereka. Paham? Bedanya di mana? Mufradatil alfaz ma'alim. Tidak jauh tidak berpengaruh. Wa baina mufradati ma'alimu, ya ini lebih ini malah. Wa baina mufradati ma 'alimuhu fid dunya, ya antara dia tahu ya mufradat Nabi, ya kosakata yang digunakan Nabi. Harus ada apa? Sisi kesamaan, kadar kesamaan dengan kosakata yang telah mereka ketahui di dunia dengan indera dan akal mereka. Inilah yang disebut dengan kadar mushtarak. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْهَدُوهُ بَعْدُ وَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ يَشْهَدُونَهُ مُشَاهَدَةً كَامِلَةً لِيَفْهَمُوا بِهِ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْنَى الْغَائِبِ أَشْهَدَهُمْ إِيَّاهُ وَأَشَارَ لَهُمْ إِلَيْهِ. Perhatikan, kemudian apabila makna tersebut yang ada di dunia belum mereka saksikan dan Nabi menginginkan agar mereka mensaksikannya dengan penyaksian yang sempurna sehingga mereka paham, ya, kadar kesamaan antara lafaz, antara hal tersebut dengan apa? Dengan makna gaib, ya, perkara gaib yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
tunjukkan hal tersebut kepada mereka dan memberikan isyarat kepada mereka tentang perkara itu. Diberi isyarat. Naam. Wa fa'ala qawlan yakunu hikayatan lahu wa shibhan bihi. Naam. Ya'lamul mustami'una anna ma'rifatahum bil haqa'iqil mashhudah hiya at-tariqul lati ya'rifuna biha al-umur al-ghaibah. Naam. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menggunakan perkataan yang itu menjadi hikayat ya untuk pengungkapan hal tersebut dan penyerupaan dengannya, sehingga para pendengar paham bahwasanya pengetahuan mereka tentang hakikat yang disaksikan itu adalah apa? Jalan untuk bisa apa? Mengetahui perkara-perkara yang gaib tadi. Nah, ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umat, ikhwan. Nah, hakikat perkara yang gaib tidak akan bisa dipahami kalau tidak ada qadar mustarak. Maka paragraf ini intinya apa? Bahwasanya penetapan al-qadrul mustarak itu merupakan perkara yang daruri. Kadar kesamaan. Naam. Itu perkara yang daruri, perkara yang mesti ada, harus ditetapkan. Oleh karena itulah para ulama menegaskan kalau yang dinafikan dari Allah adalah nafyut tamtsil, yaitu dinafikan kesamaan dari semua sisinya. Adapun kesamaan pada sebagian sisi, sebagian perkara, apakah ini dinafikan secara keseluruhan? Tidak. Kenapa? Karena ada kesamaan yang harus kita tetapkan, yaitu kesamaan apa? Ini kesamaan nama saja, qadar mustarak ini. Kadar kesamaan yang wajib kita tetapkan, yaitu dari isi nama. Qala fayambaghi an yu'rafa hadhihi darajat. Sekarang kesimpulannya. Maka seyogianya untuk diketahui tingkatan-tingkatan ini. Awaluha, yang pertama, idrakul insanil ma'anil hissiyah al-musyahadah. Yang pertama, pengetahuan seseorang tentang makna-makna yang bisa diindra dan bisa disaksikan. Dia sudah tahu maknanya. Wa tsaniha aqluhu lima'aniha al-kulliyah. Pemahaman dia terhadap makna-makna yang kulli, makna-makna yang sifatnya umum. Wa tsalitsuha ta'riful alfadzid dallah ala tilkal ma'anil hissiyah wal aqliyah. Dia mengetahui lafaz-lafaz yang menunjukkan atas apa? Makna-makna yang diindra tersebut, yang dipahami dengan akal tadi. Nah, ini tingkatan untuk seorang bisa mengungkapkan dan memberikan penjelasan, ya ikhwan. Nah, fahadhil maratibu tsalath la budda minha fi kulli khitab. Nah, tingkatan yang tiga ini mesti adanya pada semua apa? Semua pengungkapan, semua perkataan. Baik. Kalau seorang ingin mengungkapkan, sekarang kita ingin mengungkapkan sesuatu, ya harus tahu apa? Makna yang pertama kali, makna yang apa? Yang bisa diindra, yang sudah disaksikan, tahu dia. Kemudian dia apa? Memahami makna dasarnya, makna asalnya, baru apa? Mengetahui lafaz yang menunjukkan tentang makna yang apa? Yang telah disaksikan itu. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما. Maka bila kita dikabari tentang perkara-perkara gaib, maka mesti kita diberitahu, ya, mesti kita diberitahu tentang makna-makna mushtarakah, yaitu makna-makna yang apa? Ada sisi kesamaan antara perkara gaib tersebut dengan apa? Hakikat-hakikat yang bisa disaksikan.
Dan juga dijelaskan kepada kita sisi kesamaan antara keduanya. Wa dzalika bi ta'rifinal umur al masyhudah, dan yang demikian itu dengan apa? Dengan memberitahu kepada kita perkara-perkara yang disaksikan itu. Tsumma in kanat mithlaha lam yahtaj ila dzikril fariq. Kemudian apabila memang sama, ya apabila perkara itu memang sama, tidak butuh untuk menyebutkan perbedaan. Kama taqaddama fi qasasil umam, sebagaimana telah lewat pada kisah-kisah umat terdahulu. Angin ya angin, cuma disifati saja dengan angin yang keras. Nah, kaum Ad paham sama-sama manusia, cuma mereka punya sifat yang berbeda dari sisi kekuatannya lebih misalnya. Ya, ketika ada memang sama, tidak perlu disebutkan perbedaan. Wa illam yakun mithlaha bayyana dzalika bidzikril fariq. Jika tidak sama antara yang gaib dengan yang disaksikan, maka mesti akan diterangkan dengan menyebutkan perbedaan. Baik. Nah, yang semisal ini ikhwan, misalnya apa-apa yang telah tetap di dalam surga berupa makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Nah, maka apa? Dari sisi makna sama ya kan? Diberi makan, ada minum, ada tempat tinggal. Cuman kesamaan ini tidak sama pada semua perkaranya. Oleh karena itulah tatkala ada perbedaan, maka mesti di sana ada nas-nas yang menunjukkan tentang tidak samanya antara makanan di dunia dengan makanan di surga. Baik. Oleh karena itulah diisyaratkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun misalnya tentang bagusnya. Kemudian juga dalam hadits a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Menunjukkan makanan itu ya memang sama-sama makanan, cuman hakikatnya sangat jauh berbeda, belum pernah dirasakan manusia, belum pernah dilihat tentang bagusnya dan seterusnya. Makanya dalam sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illal asma. Ini sabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illal asma. Tidak ada di dunia sesuatu pun dari perkara-perkara yang ada di surga kecuali namanya tok. Nah, itu tidak ada kesamaan antara yang di dunia ini dengan yang di surga kecuali nama. Taib. Nah, berarti mesti akan disebutkan perbedaan kalau ada perbedaan. Bi an yuqala laisa dzalika mithla hadza, dengan dikatakan bahwasanya yang itu tidak sama dengan yang ini yang kita saksikan. Yang di surga memang sama makanannya, tapi tidak sama dengan makanan yang ini yang kita makan. Sama-sama anggur tapi berbeda, sama-sama namanya khamar, tapi khamar di dunia berbeda dengan khamar di surga. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, wa idza taqarrara intifa'ul mumatsalati kanatil idhafatu. Apa ada perbedaan lagi? Naam. Hah? Hah? Taqaddara. Taqarrara. Naam. Wa idza taqarrara, dibetulkan. Baik. Nah, wa idza taqarrara intifa'ul mumatsalati kanatil idhafatu wahdaha kafiyatan fi bayanil fariq. Dan apabila telah tetap tidak adanya kesamaan, bahwasanya memang tidak sama, maka sekarang apa?
Bagaimana untuk menunjukkan bahwasanya tidak sama? Karena til idhofah wahdaha kafiatan. Ya, maka pengidhofahan itu sendiri sudah cukup fi bayanil farik untuk menjelaskan perbedaan. Nah, ketika telah terpatri pada diri kita ikhwan bahwasanya Allah dengan makhluknya itu beda, ya kan? Beda enggak? Beda. Maka cukup dengan mengatakan ini apa? Ini pendengaran Allah dan ini pendengaran makhluk. Cukup dengan apa? Diidhofahkannya sifat-sifat itu kepada masing-masing yang disifati itu untuk menjelaskan perbedaan. Paham? Sam'ullah berbeda dengan sam'ul makhluk. Naam. Taib. Dan seterusnya. Wantifa'ut tasawi la yamna'u minhu wujudul qadril mushtarak alladhi huwa madlulul lafdil mushtarak wa bihi sirna nafhamul umural ghaibata walau lal ma'nal mushtarak ma amkana dzalika qattu. Nah, ini kesimpulannya setelah penjabaran yang panjang tadi. Nah, karena memang banyak firqah tergelincir, tidak paham. Karena apa? Karena mereka tidak memahami qadar mushtarak ini, ikhwan. Pikirannya dengan menetapkan qadar mushtarak, qadar kesamaan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kadar kesamaan ini ya hanya sesuatu yang sifatnya di zihni, di benak saja. Dan itu pun untuk memahami asal dari apa kata itu, paham? Asal dari kata itu. Kenapa? Karena suatu kata tidak kita pahami kalau tidak ada kadar mushtarak antara satu dengan lainnya. Nah, dengan intifa'ut tasawi, ya tidak adanya kesamaan, ya ketidakadanya kesamaan, la yamna'u minhu wujudul qadril mushtarak, tidaklah menghalangi adanya kadar kesamaan. Paham? Paham ini? Intifa'ut tasawi la yamna'u minhu wujudul qadril mushtarak. Ya. Tidak adanya kesamaan tidaklah menghalangi darinya, ya tidaklah menghalangi adanya kadar kesamaan. Paham belum? Kadar kesamaan ini apa sifatnya? Alladzi huwa madlulul lafdzil mushtarak, yang itu merupakan hal yang ditunjukkan oleh suatu lafaz al-mushtarak. Taib, yaitu lafaz yang digunakan apa? Secara bersama, ikhwan. Seperti misalnya ishtirakul khaliq wal makhluk bis sama', yaitu apa? Sama-sama antara khaliq dan makhluk disifati dengan sama'. Ya, ini lafaz mushtarak yang dimaksud di sini, yaitu sama-sama as-sama'. Maka sama' pendengaran ini yang menunjukkan adanya kadar mushtarak, yaitu yang merupakan makna yang umum, yaitu mendengar. Paham kita mendengar itu bagaimana? Cuman kadar mushtarak ini tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Nah, dengan ini wabihi sirna nafhamul umural ghaibah, dengan ini kita akan menjadi paham perkara-perkara yang gaib. Walau lal makna mushtarak ma amkana dzalika qattu, seandainya tidak ada makna mushtarak, yaitu makna kesamaan, maka tidak akan mungkin kita paham sama sekali perkara-perkara gaib, ya kan? Kenapa? Karena kita bisa paham kalau kita melihat atau kita apa? Diberitahu yang semisal. Nah, dalam masalah ini tidak ada. Maka diungkapkan dengan kata yang memiliki apa? Sisi kesamaan. Inilah yang disebut dengan kadar mushtarak. Makanya, itsbatul qadril mushtarak, ikhwan. Ya, itsbatul qadril mushtarak. Baina sifatil khaliq wal makhluk amrun daruri. Perkara yang daruri. Kalau tidak demikian, kita tidak akan paham makna sifat-sifat itu, sehingga jatuh dalam pemahaman apa? Tafwid. Dalam pemahaman mufawwidah. Golongan yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini asyarr ahlil bidah. Ahlil bidah yang paling jelek. Ya, syarru ahlil bidah. Ya, ahlil bidah yang paling jelek. Nah,
kita selesai dari pembahasan tentang apa? Wala syai'a mithluh. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, cuman beliau di sini kalau kita perhatikan ikhwan, beliau lebih memfokuskan bahwasanya ketika kita menafikan wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Yang dinafikan ini adalah apa? Penyerupaan secara keseluruhan. Makanya tamtsil, istilah tamtsil itu lebih utama daripada tashbih. Makanya dinafikan itu laisa kamitslihi syai'. Sebab apa? Nafyut tamtsil yang dimaksud adalah penafian dari semua sisinya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada semua sisinya. Walaupun pada sebagian sisi ada, yaitu sisi ini. Apa? Qadar mustarak, yaitu sisi nama. Makanya penggunaan istilah tashbih itu apa? Tidak bagus di sini. Kenapa? Karena tashbih kalau dinafikan secara totalitas akan terjatuh dalam apa? Dalam kekeliruan juga. Baik. Adapun dalil-dalil tentang laisa kamitslihi syai', dalil tentang apa? Wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, telah kita lewati dalam banyak pelajaran dalam wasitiyah. Cuman di sini penalarannya antum pahami lagi ya kawan. Tapi untuk dalil-dalilnya kita murajaah di pertemuan yang akan datang. Antum persiapkan dalil-dalil tentang apa? Wala syai'a mithluh. Taib. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta